Uh, Baik, PSS ini adalah perusahaan kapal pengangkut batu bara ya Pak. Ya. Nah, saya lihat pendapatan atau profit dari PSS ini di LK-LK sebelumnya itu LK 1, 2 itu oke-oke aja sih Pak. Mhm. Dan harganya itu sempat ke 800-an ya. Dulu saya sempat pegang di harga 400-an, terus di harga 800-an itu saya jual dulu. Nah, saya tunggu lagi. Sekarang kok harganya turun ya ke 530-an lah sekarang. Nah, saya sekarang sudah masuk sekitar 5% dari portofolio saya nih. Nah, dan saya lihat potensi ke LK 3 itu nggak ada penurunan sih. Mengingat harga batu bara sekarang masih tinggi, Pak. Dimana demand kapal itu juga masih tinggi. Jadi gimana menurut Pak Teguh? Apa ini merupakan apa namanya potensi untuk kenaikan gitu? Terima kasih, Pak. Oke, saya jawab ya. Pak Made kayaknya dari Bali ini ya. Terdengar sekali dari Saya dari aksennya. Bali, Pak. Oke. Iya. Saya sering sekali ke Bali, jadi saya hafal ini cara bicara warga di sana. Oke, saya jawab ya. Nah, iya, Pak. Nah, karena memang PSSI ini bukan persatuan sepak bola seluruh Indonesia ya, yang lagi ramai sekarang ini. Tapi saya PSSI ini sempat beli Pak, saya dan actually sempat profit ya. Jadi waktu itu saya beli di harga 350 kalau nggak salah, dan di harga 600 kita sudah jual. Kita sudah jual beberapa bulan yang lalu dan belum masuk lagi. Kenapa? Sangat simple Pak. Coba kita lihat lagi analisanya di sini ya. PSSI. Jadi sampai kuartal 2 kemarin memang kinerjanya masih oke, masih bagus ya. Dan kemungkinan sampai kuartal 3 nanti juga dia masih cukup bagus gitu. Tapi kalau pada harga sahamnya kemarin itu di harga 600 misalnya nih. Nah, ini di sini kita bisa lihat pernya dia itu 5,8, PBV-nya itu 1,8 meskipun ROE-nya dia mencapai 30,8%. Nah, per dan PBV segitu sebenarnya secara umum itu belum mahal Pak. Per 5 kali 6 kali itu sebenarnya hitungannya masih murah. PBV 2 kali juga masih murah. Tapi Pak Made silahkan bandingkan dengan per dari perusahaan batu bara itu sendiri. ABMM ya, ITMG itu pernya cuma 3 kali 4 kali Pak, lebih rendah lagi. Dan prospek kedepannya juga lebih cerah karena apa? PSSI itu pengangkutan batu bara, jadi bukan batu bara itu sendiri. Biasanya perusahaan pendukung seperti itu labanya tidak sebesar bisnis batu bara itu sendiri. Jadi ginilah, ketika booming batu bara semuanya kebagian ya. Perusahaan pengangkutan dapat duit, perusahaan pembangkit listrik enggak, kalau pembangkit listrik mungkin agak dirugikan karena harga batu bara naik ya. Tapi perusahaan alat-alat berat diuntungkan, ya, kontraktor juga diuntungkan. Tapi yang paling diuntungkan dari semuanya adalah perusahaan batu bara itu sendiri. Yang memang menjual batu bara, itu yang diuntungkan. Jadi PSSI untung, betul, tapi untungnya tidak terlalu besar sebenarnya. Nah, jadi prospeknya meskipun memang masih menarik, tapi tidak semenarik PTBA, ITMG, dan kawan-kawan. Dan yang kedua adalah valuasinya pun sudah agak tinggi juga karena apa? Jangan salah, PSSI kemarin 800 itu udah naik banyak Pak. Dulu waktu tahun 2020 dia masih 170 perak Pak. Jadi udah memang beggar-beggar banget itu. Bayangkan dari harga 170 dia bisa naik sampai 800. Berarti kan kenaikannya mencapai lebih dari 5 kali lipat sebenarnya. Jadi waktu saya beli di harga 350 itu pun sebenarnya sudah kejar kereta waktu itu. Tapi karena saya lihat pernya itu masih sangat rendah ya, jadi saya pikir dia sahamnya masih bisa lanjut naik dan ternyata betul, dia masih bisa lanjut naik sampai 600 sampai 700 di mana pada saat itulah kita keluar. Tapi pada posisinya saat ini harga sahamnya sudah wajar ya, tidak lagi terlalu murah dan prospeknya meskipun ke depan cerah tapi masih lebih menarik kalau kita masuk ke saham batu bara itu sendiri. Maka kalau saya sendiri ya, setelah kemarin kita keluar dari PSSI Profit Taking, maka untuk saat ini kita belum ada rencana untuk masuk lagi. Dan penurunannya dalam beberapa bulan terakhir ini menurut saya wajar. Memang sudah seharusnya gitu loh. Tapi
Ya dia tidak akan balik lagi ke 300 Pak, enggak. Dia akan tetap di situ. Nah, bisa nggak PSSI ini berbalik lalu naik lagi gitu? Bisa. Tergantung kinerjanya nanti di kuartal 3. Kan tadi saya katakan estimasinya kinerjanya masih akan bagus ya PSSI ini, tapi sebagai perusahaan pendukung sektor batubara, jadi bukan perusahaan batubara itu sendiri, kinerjanya hanya sebatas bertahan bagus saja, tapi tidak lebih bagus lagi gitu loh. Kalau begitu ya sudah, sahamnya di situ saja. Tapi kalau ternyata kinerjanya lebih baik dari ekspektasi, kalau ROE-nya yang 30% itu naik lagi menjadi 40% misalnya gitu ya, maka saya sendiri pun mungkin akan masuk gitu. Jadi nanti kita lihat kuartal 3-nya bagaimana gitu. Cukup, Pak Made? Cukup Pak, terima kasih Pak Teguh. Lanjut ya, oke.